لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله الطيبين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يمتاز فيه أصحاب الشمال عن أصحاب اليمين أما بعد فأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون وأيتها المسلمات بتقوى الله عز وجل رب الأرض والسماوات فإنه قد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين معاشر المسلمات الحاضرين والحاضرات أو المشاهدين والمشاهدات jemaah Masjid Nurul Yaqin yang benar-benar yakin, yang saya muliakan, yang saya hormati dan yang saya cintai. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya milik Allah. Segala nikmat, karunia dan rahmat hanya datang dari Allah. Mudah-mudahan kehadiran kita pada subuh ini dan kita lanjutkan dengan majlis zikir ini, mudah-mudahan menjadi tanda syukur kita kepada Ilahi Rabbi. Semoga nikmat yang sudah kita dapat, semoga Allah tambah dengan tambahan yang berlipat-lipat, sehingga kita di hari akhirat berbahagia ketika catatan tersebut dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimanillah wa iyyakum. Salawat dan salam semoga disampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pada kesempatan ini kita berkumpul di sini dalam rangka menghidupkan salah satu daripada sunnahnya, yaitu menuntut ilmu. Bahkan majlis ilmu adalah majlis yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai disebut datang kepadanya seperti jihad fi sabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Siapa yang keluar datang dalam menuntut ilmu, berada di jalan Allah. Majlis yang disebut memudahkan jalan ke surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh suatu jalan menuntut ilmu, Allah mudahkan baginya jalan ke surga. Majlis orang yang hadir di dalamnya tak ada yang rugi, walaupun hanya sekedar menampakkan muka dan diri. Dalam hadis qudsi disebutkan, ketika di akhir majlis Allah katakan kepada orang-orang yang hadir, qumu maghfuran lakum,
berdirilah kalian dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian. Ada malaikat, karena di majlis-majlis ini hadir para malaikat. Seperti dalam hadis lain, ada yang malaikat laporkan ke Allah dan Allah lebih tahu apa yang mau dilaporkannya. Di situ inna fihim fulanan, bersama mereka tu ya Allah si fulan, innama hadara lihajah, dia datang karena ada kepentingan. Jadi bukan tujuannya untuk hadir majlis itu untuk mendapatkan manfaat dan pelajaran, ada kepentingannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah menjawab, ulaika qaumun la yashqa bihimul jalis. Mereka itu adalah orang yang tak satu pun yang duduk dengan mereka yang rugi. Subhanallah. Oleh sebab itu patut kita bersyukur sebesar-besarnya, apalagi majlis zikir seperti ini dihadiri oleh malaikat, membuat hati kita tentram dan tenang, dan insya-Allah di akhirat selama kita mati dalam keadaan beriman diberikan izin saling memberikan syafaat dan dibanggakan majlis ini di hadapan para malaikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak fadilat yang lain. Oleh itu kita bersyukur kita bisa sama-sama walaupun tidak lama, karena waktu sudah jam 7 lewat. Jadi jarumnya tidak bergerak. Nah, jadi mohon maaf nanti kalau terlambat selesainya, karena jam tak berjalan-jalan, Pak. Baik. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kita hari ini berada di bulan, tidak ada yang tahu. Hah? Bulan Safar. Bukan Safar ya. Safar itu musafir. Bulan Safar. Bulan Safar. Bulan apa bulan Safar? Tidak ada, alhamdulillah. Berarti aman gitu-gitu. Bulan Safar, kaum muslimin dan muslimat, di masa jahiliyah, baik dulu maupun hari ini. Hari ini masih ada jahiliyah? Masih? Nah, sejak dulu sampai hari ini, bulan Safar, kalau di kampung kamu bulan Sopau namanya dulu. Bulan Sopau. Bulan sial, Masya Allah. Kalau ada yang jatuh manjat manggis, nah itulah manjat di bulan. Ada dulu tetangga saya, masih sepupu kakak itu, pas manjat, gadis remaja dia manjat manggis semua. Manggis itu kan dahannya agak lapu, agak apa namanya mudah jatuh. Jatuh di bulan Safar, itulah masih kecil-kecil saya dulu, kata orang tua itulah makanya di bulan Safar jangan manjat-manjat. Itu kalau mati listrik bulan Safar, Pak, gimana? Nanti tidak usah dipanjat, biar mati listrik sebulan nih. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Itu lahir dari mana? Dari paham jahiliyah. Dari paham jahiliyah. Makanya ada kaedah bahwa segala sesuatu yang tidak dibimbing oleh wahyu, segala sesuatu yang tidak dibimbing oleh wahyu akan melahirkan produk jahiliyah. Apapun, baik produknya keyakinan, maka keyakinan yang tidak berdasarkan wahyu akan melahirkan keyakinan jahiliyah. Hukum yang tidak berdasarkan wahyu akan melahirkan produk hukum jahiliyah. Muamalah, transaksi antara sesama, hubungan sosial selama kaum muslimin atau sesama umat manusia maksud saya, selama tidak berdasarkan atau tidak dibimbing dengan wahyu akan melahirkan muamalah jahiliyah. Demikian juga dengan budaya.
adat istiadat, tradisi yang bila tidak dibimbing dengan wahyu akan melahirkan adat istiadat dan tradisi jahiliyah. Perlu contoh? Enggak, kalau perlu contoh agak panjang dikit. Perlu adalah. Baik, soalnya fokus kita nanti pada safar ini. Tapi saya ingin buatkan mukaddimah, sampaikan mukaddimah bahwa segala sesuatu yang tidak dibimbing dengan wahyu, baik akidah yang lahir dari pemikiran dan perasaan, karena yang namanya keyakinan selalu berdasarkan pikiran dan perasaan. Saya yakin itu dari mana yakinnya? Dari pikiran dan dari perasaan. Saya menamakannya atau orang menamakannya dengan ilmu kira-kira dan ilmu kira-kira dan ilmu rasa-rasa. Jadi kiranya begitu, rasanya begitu, kiranya baik, rasanya baik. Keyakinan yang tidak dibimbing dengan wahyu akan melahirkan keyakinan jahiliyah. Atau langsunglah masuk Ibu ya. Yaitu tentang, diantaranya adalah keyakinan tentang bulan Safar adalah bulan sial. Bulan sial, sehingga mereka di masa jahiliyah keyakinan ini ada wahyunya, ada berdasarkan wahyu bahwa bulan Safar bulan sial. Tidak ada. Tidak ada dalam kitab-kitab sebelumnya, baik Taurat, Zabur, Injil, dan suhuf-suhuf Ibrahim dan Musa. Tidak ada. Tidak ada ajaran satu pun Nabi yang mengatakan bulan Safar adalah bulan sial. Lalu orang-orang jahiliyah dulu, karena ada kebimbangan dalam diri mereka, kadang-kadang memang terjadi kesialan. Menurut versi mereka kesialan, tapi menurut Allah adalah takdir yang Allah tentukan. Karena Allah mendatangkan suatu musibah, mendatangkan suatu ujian tidak di luar bulan Safar, ada di bulan Safar, ada di luar bulan Safar. Maka ketika ada kejadian di bulan Safar, akhirnya mereka secara empiris mengumpulkan data, tuh si fulan gagal bisnisnya di bulan Safar, tuh si fulan nikah di bulan Safar, sebulan setelah itu cerai. Iya, bergaduh dia, cerai. Si fulan baru diangkat jadi bupati, mati di bulan karena dia lantik di bulan ini pilkada bulan apa nih? Kaum muslimin dan muslimat, akhirnya data-data yang seperti itu mereka kumpulkan. Walaupun dari 1000 mungkin ada 3, ya tak? Maka ini bagi mereka karena syaitan. Sama hari ini seorang, kadang-kadang ada yang lucu buat penelitian Bu ya, bahwasanya dari sekian banyak kasus wanita diperkosa, a'adzanillah wa iyyakum, 7% diantaranya wanita berjilbab. 7% wanita berjilbab. Lalu kesimpulannya gimana? Maka jilbab tidak jaminan. Coba bayangkan, berarti yang 83%? Mana yang banyak 7 dari 83? Coba bayangkan ini. Bisa oleh syaitan menjadikan bahwa jilbab tidak mesti. Sebab 7% dari 100% orang berjilbab, berarti 83%? Sama sekarang misalnya ada pemilihan presiden, 7% milih yang ini, 83% milih yang ini, yang dilantik yang berapa? Yang 7%. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Sampai begitu kesimpulannya. Jadi jilbab tidak mesti. Sebab apa? Ada 7% yang tidak berjilbab. Yang 7% yang berjilbab ini, yang 7% yang barangkali juga tidak mengerti agama, masih pacaran. Kan banyak yang
Banyak yang bercumbu depan kita di atas motornya berjilbab. Ya, saya pernah juga menghentikan itu, Pak. Dua remaja, satu berjilbab, satu iya, orang-orang Islam bercumbu di atas motornya sambil berjalan. Awak tidak bisa loh. Ya, kita aja yang suami istri tidak bisa buat, dia bisa buat. Saya hentikan. Nah, kadang-kadang salah-salah hentikan bisa kita yang kena ya. Hak asasi manusia. Enggak. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi adanya beberapa kasus dan kejadian dijadikan itu sebagai bahan untuk meyakini. Maka lahirlah keyakinan-keyakinan jahiliyah yang diantaranya adalah keyakinan sial di bulan Safar. Sebagaimana mereka dulu juga menjadikan tanda-tanda kesialan dan keberuntungan dengan melihat terbangnya burung. Arah terbangnya burung. Ketika mereka akan melakukan suatu hajat, yang umumnya perjalanan untuk suatu perdagangan, ekspedisi dagang, mereka lepaskan seekor burung. Ya, lalu kalau terbangnya ke kanan, artinya tanda keberuntungan. Kalau terbang ke kiri, tanda sial. Kalau burungnya terbang ke kanan, mereka lanjutkan. Kalau terbang ke kiri, mereka undurkan. Kalau tidak terbang, ini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Tidak ada alasannya, tidak. Tapi beginilah yang kami warisi dari orang tua kami dulu. Alasannya selalu wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u alaihi ma alfaina alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Bila dikatakan pada mereka, ikutlah apa yang Allah turunkan, mereka akan menjawab, kami tidak mengikut kecuali yang sudah kami dapatkan orang tua kami, nenek moyang kami melakukannya. Sekalipun mereka la yaqiluna syai'an, tidak paham agama sedikit pun, wa la yahtadun, dan tidak dapat hidayah. Gimana tidak dapat hidayah? Ilmunya kira-kira dan rasa-rasa. Sebagaimana kita hari ini ingin menjadikan agama ini mengikut paham mayoritas. Walaupun mayoritas kita hari ini belajar agama atau tidak. Jujur ya, kita umat Islam hari ini mayoritas belajar agama atau tidak? Mayoritas tidak belajar. Betul apa enggak nih? Karena kita datang satu persatu, Bapak sekolah. Rata-rata kita tak belajar agama, rata-rata. Sekolah kita pada umum SMA, SMP, SMK dan seterusnya, kemudian kuliah, universitas yang sifatnya yang tidak belajar agama, ada 2 jam. Cuma yang 2 jam ini belajar apa? Yang pernah belajar agama 2 jam. Rukun Islam, rukun iman. Taib, yang membatalkan Islam dan iman pernah dipelajari? Enggak. Iya Pak ya? Kendak dah. Bentuk-bentuk syirik pernah kita pelajari? Enggak. Bentuk-bentuk kemunafikan pernah kita pelajari? Tidak. Aliran-aliran menyimpang? Tidak. Yang lurus saja belum selesai, tidak tuntas. Apalagi yang menyimpang. Jadi kalau itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ketika kita katakan harus mayoritas, bukan berdasarkan dalil, ujung-ujungnya adalah mengikut pemahaman yang keliru. Sebab apa? Kebanyakan tidak belajar. Makanya ukuran kebenaran itu bukan kebanyakan. Karena kebanyakan orang di zaman Nabi adalah musyrikun. Kebanyakan orang di zaman Nabi adalah orang kafir. Iya enggak? Salah saya? Salah apa salah? Betul. Sebanyakan orang di zaman Nabi tidak beriman. Walaupun mereka percaya Allah,
Mereka percaya Allah pencipta, tetapi mereka tidak mau beribadah hanya kepada Allah. Jadi kepercayaan seperti ini tidak mau mereka tinggalkan. Walaupun mereka percaya pokoknya berlaku atas ketentuan Allah, berlaku atas ketentuan Allah, tetapi yang ini yang dilarang oleh Allah dan Rasul tidak mau mereka tinggalkan. Padahal antara tawakal semata-mata kepada Allah dengan tetap percaya dengan tanda-tanda kesialan seperti ini adalah dua hal yang bertentangan. Kalau memang yakin hanya Allah pencipta, Allah yang memberi manfaat, Allah memberi mudarat, kenapa lagi percaya dengan ini? Apalagi dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kebanyakan kaum muslimin hari ini, atau jangan bilanglah kebanyakan ya, masih banyak dari orang Islam hari ini percaya dengan tanda ini, masih atau tidak? Masih banyak. Kalau tentu tidak percaya, lihat aja hotel-hotel yang ada enggak lantai 13? Ada lantai 13? Lantai 4 ada juga. Kenapa? Saya tidak tahu. Lantai 4 enggak ada, lantai 13 enggak ada. Sebenarnya rugi itu tuh hotel pengelola. Satu lantai hilang. Atau kita jarang ke hotel ya. Saya lihat kebanyakan hotel yang ada di Jakarta yang pernah saya masuk tidak ada lantai 13. Tidak ada lantai. Tidak ada lantai 4 kata beliau. Betul ya? Nah, ini baru bagi saya ini. Apa rahasianya yang keempat? Karena apa itu? Oh, keyakinan orang Cina. Berarti hotel di Indonesia milik Cina punya ya. Subhanallah, kaum muslimin dan muslimat. Orang sering tidak mau menikahkan anak nomor 1 dengan anak nomor 3. Masih ada? Ini anak laki-lakinya anak nomor 1. Ini anak perempuannya anak nomor 3. Masih banyak yang menolak enggak? Masih? 3 dengan 1 13. Celaka? Jaga 13. Ada teman yang sudah ngaji memang, dan calon istrinya juga sudah, cuman mertuanya belum. Lalu ketika dipertemukan keluarga, ini anak nomor 1, ini anak nomor 3, langsung ditolak oleh pihak calon mertua perempuan. Ini tidak bisa. Mereka takkan pernah bahagia. Ini angka celaka. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan ini masih banyak. Oleh itu, ketika kita menjadikan kebanyakan sebagai dalil, sebagai bukti, maka konsekuensinya nanti kita akan meyakini sesuatu yang batil. Karena kebanyakan umat tidak belajar agama. Bisa kita buktikan mana yang lebih banyak, hadir kajian atau hadir konser? Masa lebih banyak. Iya. Yang nonton bola lebih banyak atau yang nonton ustaz? Nontonlah dulu nonton ustaz. Iya. Ada mungkin satu-satu. Kadang-kadang ada tabligh akbar hadiah ribuan. Kemudian tabligh akbar sama enggak dengan ngaji? Sama dengan ngaji? Enggak sama. Tabligh akbar jauh beda. Kalau enggak percaya, ini tabligh akbar malam ini ramai 10.000, nanti tengok solat subuh besok. Iya enggak? Iya. Dulu ada tabligh akbar dai sejuta umat, siapa namanya? Biya Zainuddin rahimahullah taala, ghafarallahu. Ramai enggak orang datang? Ramai. Lalu dia buat partai bintang reformasi. Lolos? Enggak. Iya. Pernah beliau duduk di Senayan? Pernah apa enggak? Sekali. Setelah itu enggak lagi. Sekarang partai masih ada? Masih? Enggak ada lagi. Jadi padahal kemanapun beliau pergi, puluhan ribu orang
memadati tempat. Di mana yang 10.000 di Riau, 10.000 di Sumbar, 10.000 di sana, kalau di Pulker ramai tak? Ramai. Kenapa? Karena itu hanya menggembirakan, semacam seminar motivasi. Untuk motivasi bagus, ramai. Tapi untuk ngaji belum tentu, karena di situ saja banyak campur baur laki-laki perempuan. Yang hadir tidak hadir, yang hadir banyak di antara mereka memanfaatkan kesempatan. Kemana kata emaknya? Nengok tablik akbar. Kalau udah di lapangan, kecuali saya tidak tahu, saya tidak pernah hadir di tablik akbar yang besar-besarnya. Tapi kalau di videonya bisa kita lihat, ada tidak dipisahkan laki-laki dan perempuan? Ada dipisah? Tidak. Atau minimal lah yang umur yang 50 tahun ke atas aman lah ya, boleh masuk laki-laki perempuan. Tapi yang umur belasan tak boleh campur. Ada? Tidak juga. Jadi kira-kira menurut tuan-tuan dan puan-puan, di tempat tabligh akbar sendiri tidak terkendali. Makanya selesai tabligh akbar malamnya puluhan, ribuan, maksudnya puluhan ribu, ribuan orang. Tapi lihat paginya masjid tetap seperti biasa. Atau mungkin kalau biasanya 2 sab, pas malam tabligh akbar tinggal setengah sab. Iya. Apa sebab panitianya lambat tidur malam tadi? Dan panitia banyak orang masjid. Iya. Ini bukan bukan kira-kira, kenyataan memang seperti itu. Setiap ada acara besar, besok subuh jemaahnya dalam jumlah besar hilang. Itu sebabnya kaum muslimin dan muslimat, bahwasanya tabligh akbar bukan tidak bermanfaat, ada manfaatnya untuk memompa semangat, mungkin untuk motivasi. Tapi kalau untuk ngaji pada umumnya tidak banyak manfaatnya. Ya, untuk yang diharapkan mengerti agama dengan sebenarnya, karena pada umumnya adalah bagaimana menyenangkan jemaah. Makanya hal-hal yang prinsipil tak boleh disinggung. Seperti masalah ini kan prinsipnya. Ini prinsipnya. Kadang-kadang tak boleh singgung ini. Nanti besok tak ada jemaah lagi. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi oleh itu datanglah wahyu melalui malaikat Jibril sampai ke Nabi alaihi salatu wassalam. Bahwasanya Allah sudah sebutkan bahwa dengan kaedah umum, qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakanlah sekali-kali tidak akan ada yang menimpa kita baik berupa musibah maupun berupa kebaikan kecuali yang Allah sudah tuliskan. Kemudian Nabi SAW juga mengatakan dalam kaedah umumnya, ini wahyu, ma asabaka lam yakun liukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Segala sesuatu yang ditakdirkan menimpamu, dia tidak akan salah alamat. Segala sesuatu yang ditakdirkan akan mendapatkanmu tidak akan salah alamat, tidak pergi ke orang lain. Sebagaimana sesuatu yang bukan untukmu, dia tidak akan datang kepadamu, tidak akan menimpamu. Ini kaidah umum. Kemudian dalam praktek sehari-harinya Nabi alaihi salatu wassalam menunjukkan salah satunya adalah tentang masalah ini, yaitu tentang kesialan, keyakinan jahiliyah tentang adanya sial di bulan Safar. Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis sahih mengatakan, la adwa wala tiyara wala hamata wala safar wala nau wala ghaul. Tidak ada adwa, tidak ada boleh meyakini adanya penyakit menular. Kita sekarang di masa pandemi ini, kita kan disuruh untuk melakukan protokol
kesehatan. Dengan alasan virus ini menular. Ya tak? Nah, alasan menular. Kalau kita yakini dia tidak menular, kenapa kita pakai protokol? Kalau kita yakini dia menular, kenapa kita tidak pakainya? Gitu. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Disinilah fungsinya Nabi SAW menjelaskan. Memang tidak ada penyakit satu pun yang menular dengan sendirinya. Tetapi semuanya berlaku atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Kalau menular sendirinya, yang pertama kena penyakit itu dari mana menularnya? Yang pertama, misalnya corona di mana pertama kali? Di Cina. Menular dari mana? Dari binatang. Tapi binatang dapat dari mana? Hah? Enggak. Menularnya dari mana? Dari alam. Alamnya dari mana? Makanya Nabi ketika itu, ketika Nabi mengatakan la adwa, tidak ada menular, dijawab oleh seorang Badui waktu itu, ya Rasulullah, ma balu ibili, apa sebabnya onta saya dia tidak kemana-mana, hanya tinggal di padang pasir saya. Marrat alaihi ibilun ajrab, lewat kepadanya onta yang berpenyakit. Fama balha tujrim, kenapa dia juga ikut? Kata Nabi SAW, kalau itu menular, ya, faman ajrabal awal, atau faman a'dal awal, onta yang kena pertama dari mana tularannya? Jadi Nabi ingin benarkan keyakinan kita bahwasanya penyakit tidak sendirinya menular, tetapi Allah jadikan media. Allah jadikan media bahwa penyakit ini menyebar dengan media ini. Dan buktinya media ini tidak semata-mata menularkan, berapa banyak pula yang berinteraksi dengan yang berpenyakit tapi tidak kena. Contoh, ada dokter yang meninggal, istrinya kena, anaknya tidak. Ya tak? Ada orang tua yang kena dan sudah berinteraksi langsung dengan orang tuanya, tapi tak satu pun anggota keluarganya kena. Jelas? Bahwasanya berinteraksi tidak mesti menularkan. Sebagaimana tidak berinteraksi tidak mesti aman. Ya Pak? Berapa banyak ada pula pasien yang kena virus tidak keluar rumah sama sekali. Ini betul-betul tahan ya. Ini orangnya jenis sama dengan saya. Kalau saya bisa tidak keluar saya. Yang penting makan ada. Ya. Saya termasuk yang tahan di rumah. Tahan di rumah. Kalau bisa tidak keluar, mau saya tidak keluar. Kan enak di rumah daripada di luar Pak. Keluar kalau lebih tidur kan. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ini tandanya bahwa interaksi berdekatan itu tidak menjamin, tidak otomatis kena. Sebagaimana tidak berinteraksi tidak otomatis selamat. Ini membuktikan bahwa perkataan Nabi SAW la adwa ini benar. Ini benar. Tidak ada yang menular dengan sendirinya. Lalu kenapa kita disuruh untuk melakukan protokol? Kenapa kita disuruh untuk mengurangi interaksi dan menghindar? Karena di antara media selamat yang Allah ciptakan pula adalah menjauhkan diri dari yang terindikasi. Makanya Nabi suruh firra minal majzumi firaraka minal asad. Larilah kamu dari orang yang kena penyakit kusta seperti kamu lari dari singa. Sekarang orang yang tidak datang dekat singa, ada juga yang dia terekam singa. Iya tak? Walaupun dia tidak datang ke tempat
apa namanya, ke tempat tinggalnya singa. Tinggal singa di mana? Raja hutan ya, di hutan ya. Walaupun tak di hutan, ada juga orang tertekan tanpa ke hutan. Sebagaimana orang yang bertemu langsung dengan singa tapi belum takdirnya, maka dia tidak di apa-apakan. Ada seorang saleh sedang salat, dia tiba-tiba datang harimau depan. Nah, kalau kita gimana? Tiba-tiba sedang salat Pak, datang harimau, gimana? Hah? Lari? Entah gimana, pokoknya tidak tentu lagi kan kita buat. Tapi dia tetap salatnya dengan tenang, tidak berubah seperti tidak ada apa-apa. Rupanya singa ini paham juga orang takut dengan yang tidak takut. Selesai salat, lalu dia katakan, wahai singa atau wahai harimau, kalau Allah suruh kamu terkam saya, sekarang saya sudah siap, silakan. Tapi kalau belum Allah yang suruh, tidak usah, jangan main-main dengan saya. Akhirnya singanya pergi. Dengan izin Allah SWT. Karena memang bukan rezekinya singa itu, bukan kita rezekinya. Sebagaimana ada seorang yang diceritakan oleh sebagian ulama, ada seorang laki-laki dapat istri yang jago pidato. Istri jago pidato, setiap pulang suaminya kena semprot terus. Saking pandainya pidato, tamu pun kena. Tamu suaminya juga kena. Tapi subhanallah, suami ini diberikan Allah kesabaran luar biasa, tak pernah dia menjawab. Ya, seperti tidak pernah dia jawab. Nanya pun sempat istri enggak. Sudahlah pandai pidato, sampai di rumah tidak pernah makanan siap, rumah tidak pernah bersih dan sebagainya. Betul-betul diuji laki-laki ini. Tapi dia tidak pernah marah, tidak pernah menjawab sepatah kata pun. Dia telan saja. Pahit pun dia telan, mudah menjadi obat ya. Telan. Coba Pak, sekali-sekali telan aja. Mudah-mudahan jadi obat. Subhanallah, kerjanya tidak memang kerja orang dulu kan, orang-orang padang pasir itu lah banyak paling cari kayu bakar kan, cari kayu bakar. Nah, ketika istrinya yang begitu garang, dia sabar, Allah ganti dengan singa yang begitu jinak. Jadi setiap hari dia dibantu oleh singa mengangkatkan kayu itu. Masya Allah. Selesai dia datang singanya, diletakkan kayu di atas punggungnya, dia antar sampai ke rumah. Setelah itu dia pergi. Masya Allah. Lalu tidak lama meninggallah sang istri yang garang tadi. Lalu dia menikah lagi dengan istri yang jinak. Tiba-tiba singa kembali garang. Tidak ada lagi membantu dia. Jadi kalau dulu kan pulang tidak ada yang pijitin capeknya kan, singa lah yang bantu supaya dia tidak kecapean betul sampai di rumah. Karena di rumah nanti kerja masak lagi Pak. Apa ada pernah masak sampai di rumah kan tidak kan? Ini tidak, dia yang masak sendiri untuk dia dan untuk istrinya. Istrinya hanya tukang pidato. Tukang pidato. Tapi Allah jinakkan singa kepadanya. Setelah dapat istri yang jinak, singa kembali ke apa namanya, normal kembali garang. Kalau bapak-bapak mana yang lebih suka? Singa yang jinak istri garang atau istri yang jinak singa garang? Serius ini? Kalau bisa dua-duanya Pak ya. Nah, kalau saya terus terang pilih istri yang jinak, bukan istri yang garang. Biarlah singa garang, karena yang normalnya singa garang istri jinak. Ya Pak, Bapak tidur dengan singa apa dengan istri? Kalau dengan tidur dengan yang garang tidak pernah nyaman tidurnya. Nyaman tidur dengan singa? Tidak akan nyaman. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi dia katakan bahwasanya saya, kalau memang rezeki kamu ambil, kalau tidak jangan. Kaum muslimin dan muslimat, maksudnya apa? Bahwa banyak sebab-sebab selamat belum tentu menyelamatkan, dan banyak sebab-sebab tidak selamat belum tentu tidak menyelamatkan. Ini bukti bahwasanya
Tidak ada yang menular dengan sendirinya, semuanya atas takdir Allah. Tapi kita disuruh menjauhi segala bahaya. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika terjadi taun di Amwas di Syam, beliau ke Syam itu kan sebulan perjalanan, Pak. Sudah hampir sampai. Tiba-tiba dapat berita ada penyakit taun, pandemik. Umar waktu itu belum tahu ilmunya. Sebab belum ada hadis sampai kepadanya. Ini juga bukti kaum muslimin bahwa seperti kata Imam Asy-Syafi'i, saya tidak mengenal satu pun orang dari ulama yang menguasai seluruh sunnah Nabi. Ini Imam Syafi'i yang bilang dalam kitab Ar-Risalah. Dia tidak mengenal ada satu pun ulama yang menguasai seluruh sunnah Nabi. Tetapi ilmu yang ini digabung ilmu yang ini, sempurnalah pengetahuan umat terhadap sunnah. Apa maksudnya? Apa maknanya? Bahwasanya bila ada seorang ulama pendapatnya bercanggah dengan sunnah Nabi SAW, maka kita katakan mungkin ulama ini belum mengetahui sunnah ini. Maka yang kita ikuti adalah sunnah Nabi SAW. Apalagi di negeri yang kita akui sendiri tadi, kebanyakan manusia tidak belajar agama. Yang belajar pun tidak boleh serius, karena ada fatwa pula beragama ini tidak perlu serius. Tapi apa yang mau diseriuskan kalau agama tidak serius? Yang menyelamatkan kita itu agama. Yang lain tidak ada yang menyelamatkan. Yang menyelamatkan kita dunia akhirat itu adalah agama. Berpegang teguh pada agama, selamat dunia akhirat, aman, tentram, sentosa. Ini bukti bukan teori, bahwa seaman-aman masa adalah sebanyak-banyaknya Al-Quran dan hadis diterapkan. Tidak ada yang lebih aman dari zaman Nabi SAW. Tidak ada yang lebih aman dari zaman Khulafa Ar-Rasyidin. Tidak ada yang lebih peduli sosial melebihi di zaman Nabi SAW, dan di zaman Islam diterapkan dengan benar. Makanya kembali ke agama itu meningkatkan ekonomi, meningkatkan hubungan sosial, dan menambah selamat amannya negeri. Ya kalau enggak, itu zaman dulu Ustaz. Hari ini aja lihat. Kalau mau sejujur mengakui, bukan berdasarkan media yang tidak jujur, banyak yang tidak jujur, ketika banyak tendensiusnya. Lihat aja data sekarang, kriminalitas, data kriminal dengan segala jenisnya, di mana yang minim? Di negeri yang menerapkan syariat. Di negeri yang menerapkan syariat. Dalam sebuah penelitian di Badan Kriminologi Dunia, bahwa selama 1 menit di kota Chicago di mana? Arab Saudi? Amerika, Amerika ya. Chicago 1 menit, tingkat kriminalitasnya sama dengan 13 tahun di Arab Saudi. 13 tahun berapa menit sih? 13 tahun berapa menit? Sehari dulu berapa menit? Ya, jadi 13 tahun kejadian tindak kriminal di Arab Saudi sebanding dengan 1 menit di kota Chicago, Amerika Syarikat. Ya sebenarnya kalau tuan-tuan para aparat keamanan nak belajar aman itu sebenarnya lebih patut ke Arab Saudi daripada ke Amerika. Tapi kalau untuk menanggulangi kejahatan, belajarnya ke Amerika, karena banyak jenis kejahatan lahir dari sana. Buktinya film yang banyak kejahatan di mana? Film mana? Hollywood, iya. Semua jenis kejahatan belum terbayang oleh orang ada di film Hollywood. Iya nak? Kalau film kita paling banyak film hantu. Iya. Kalau Indonesia banyak film hantu mistis. Iya, film apa namanya, actionnya pun ada hantunya juga. Iya, Indonesia memang hantu. Makanya kalau sambil bercanda saya bilang, Indonesia ini bangsanya bukan bangsa yang terdidik terorisme. Orang Indonesia yang terdidik takut sama
hantu. Jadi kalau ada yang nakal-nakal dikit, bilang aja hantu sama dia enggak nakal lagi itu. Buktinya film banyak di Indonesia film hantu. Kalau di Amerika banyak film horor, teror. Ya Pak? Film itu kan gambaran nyata dari kehidupan masyarakat. Tentu lihat sendiri, kalau film India banyak apa? Banyak nyanyi dan menari. Karena orang miskin perlu hiburan banyak. Jadi kalau kita sering bikin konser, sering bikin acara musik, bikin acara hiburan, karena kita masih miskin. Kekurangan hiburan. Kalau orang-orang itu tidak terlalu ini. Makanya mereka pun hiburannya bukan di tempat terbuka, pada umumnya di tempat-tempat tertutup. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat, kembali ke sini. Jadi kenapa kita ikuti protokol? Karena salah satu cara selamat yang Allah berikan adalah mengikuti sebab-sebab keselamatan. Makanya Umar bin Khattab waktu itu ketika mengetahui ada wabah di Syam, maka Umar bermusyawarah. Karena petunjuk Allah dan Rasul, bila tidak ketemu dalilnya, maka kita bermusyawarah. Tapi kalau sudah ada dalilnya, jangan musyawarah lagi. Paham tuan-tuan? Kalau agama ini, kalau ada dalilnya, jangan berjitihad lagi. Waktu itu Umar tidak punya ilmu tentang itu. Dia kumpulkan para sahabat, akhirnya mereka memutuskan, ada dua pendapat. Opsi pertama, jangan takut, corona juga hamba Allah. Sudah ada dari dulu, Pak. Pendapat seperti ini sudah ada. Jangan takut, corona apa namanya? Taun. Virus itu ada makhluk Allah, kita juga makhluk Allah. Yang penting takut sama Allah. Ada yang usulkan seperti itu pada Umar. Ada sahabat yang berpikiran, lahir ini dari pikiran. Pikiran itu semua orang dari semua zaman akan ada persamaannya, tidak ada beda-bedanya. Sama, yang berpikiran kita harus lari, ada. Yang berpikiran kita jangan takut, ada. Opsi ini ada. Tapi memang kebanyakan waktu itu, kebanyakan mengusulkan sesuai dengan pendapat Umar Amirul Mukminin waktu itu untuk tidak masuk. Untuk tidak masuk. Berdasarkan dalil-dalil umum. Dalil umum diantaranya wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kalian campakkan diri kalian ke dalam kebinasaan. Ini jelas di depannya ini virus ada depan kita, maka jangan campakkan diri ke situ. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Wala taqtulu anfusakum, jangan kalian membunuh diri kalian. Ya, sekarang terjun dari jembatan, kemungkinan mati ada, jangan terjun. Terjun dari lantai 3, ada kemungkinan mati? Ada, jangan terjun. Kita bukan orang yang jabriyah. Kalau mati kata Allah mati pula, kalau enggak bukan. Allah jadikan sebab-sebab selamat. Makanya Umar waktu itu cenderung dengan pendapat yang mengatakan kita jangan masuk. Jangan masuk karena kenyataannya yang masuk kena. Dan tidak lama setelah itu datang Abdurrahman ibn Auf. Abdurrahman ibn Auf, kenal? Seorang saudagar kaya di antara sahabat dan dermawan. Ketika meninggal, kekayaannya hanya sekira 61 triliun. Kaya enggak? Hah? Ya. Jadi sahabat tuh, Islam tuh bisa bikin orang kaya. Dengan kekayaan sebanyak itu, dia dapat predikat orang yang dijamin masuk surga. Coba bayangkan. Kenapa? Tidak pernah lalai dengan perdagangannya, salat di masjid. Tidak pernah lalai salat di masjid. Tidak pernah dengan kekayaannya dia lumpang dari mengikuti majlis Nabi alaihi salatu wassalam. Buktinya ini hadis. Yang Umar saja tidak tahu hadisnya, dia yang tahu. Dia katakan, ya Amirul Mukminin, inna indi fi dzalika ilman. Saya ada ilmu tentang masalah ini. Sami'tun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, idza kana bi ardin
au bi ardin wa antum fiha fala takhruju minha. Apabila taun itu berada di suatu negeri, kalian ada di situ, jangan keluar. Wa idza kana bi ardin wa lastum fiha fala tadkhuluha. Apabila kalian berada di suatu tempat, apabila penyakit itu berada di suatu tempat, maka kalian jangan masuk. Kalian tidak di dalamnya, jangan masuk ke dalamnya. Dengan demikian selesai semuanya. Baik pendapat yang tadi, jangan takut pada corona, ya, taun, jangan takut dia hanya makhluk Allah, segala yang Allah tentukan menimpa, yang tidak, ini semuanya hilang. Kenapa? Karena ada hadis yang memutuskan antara mereka, sehingga khilaf ini hilang. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Contoh lain, ketika taun di masa itu membuat syahidnya 2 orang gubernur di Syam. Syam itu dulu gubernur itu di situ. Sekarang kan 4 negara tuh. Dulu hanya dipimpin oleh 1 gubernur. Amirul Mukmininnya Umar waktu itu. Abu Ubaidah bin Jarrah, gubernur pertama, syahid dengan penyakit taun. Kemudian digantikan oleh Muaz ibn Jabal, utusan pertama Nabi ke Yaman untuk berdakwah. Muaz bin Jabal dikenal dengan a'lamun nas bil halalil haram, yang paling mengenal halal dan haram di masa Nabi alaihi salatu wasallam di antara sahabat. Artinya yang paling pakih di antara para sahabat. Dia diangkat penggantinya dan syahid juga. Orang yang mati kena taun kan syahid. Nah, Abu Ubaidah bin Jarrah salah satu dari sahabat yang dijamin masuk surga. Dari 10 yang dijamin, Abu Ubaidah bin Jarrah salah satunya. Kaum muslimin dan muslimat. Meninggal lagi siapa? Muaz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Akhirnya diangkatlah oleh Umar Amr bin al-As radhiyallahu taala. Amr yang dikenal dengan salah satu dari 4 orang Arab super cerdas. Beliau punya ide dan memperhatikan keadaan bahwa penyakit ini berjangkit dengan berkumpulnya kita. Artinya berinteraksi dekat. Maka beliau mengumumkan untuk melakukan apa yang kita sebut hari ini dengan physical distancing, yaitu menjaga jarak. Akhirnya Amr bin al-As waktu itu mengumumkan, karena orang dulu pemerintahnya mengumumkan masalah itu memang di masjid, di Jami' al-Umayyin di Damaskus, diumumkannya bahwasanya saya melihat penyakit ini berjangkit dan menyebar dengan berinteraksinya sesama kita. Oleh sebab itu sejak sekarang saya perintahkan sejak sekarang kalian untuk berpencar ke gunung dan ke lembah, tidak boleh lebih dari 5 orang satu kelompok. Ada yang setuju? Ada. Yang tidak setuju? Ada. Itu biasa dalam dinamika ilmu, dalam dinamika sosial itu sering ada. Yang setuju ada, yang tidak setuju ada. Cuman indahnya ketaatan, di saat masyarakatnya masyarakat taat, yang tidak setuju tidak banyak mendebat. Yang tidak setuju pasti ada. Di antaranya adalah seorang sahabat yang senior. Dia katakan, Amr bin al-As kan belakangan masuk Islamnya, setelah Hudaybiyah kalau saya tidak salah, yang lebih awal masuk Islam. Dia bilang, ya Amr, saya dulu sudah beriman ke Rasulullah, sudah masuk Islam, padahal ini keledai saya lebih mulia dari kamu waktu itu. Nah, coba bayangkan, dia bicara sama gubernur. Makanya jadi gubernur harus besar perasaan, besar kesabarannya, apalagi jadi presiden. Makanya tidak perlu ada undang-undang anti penghinaan, apa istilahnya, undang-undang apa? Tentang penghinaan terhadap pemimpin dan sebagainya. Karena jadi pemimpin itu harus lebih sabar dari rakyat. Kalau masih sama juga ketahanannya dengan rakyat, berarti tidak usah jadi pemimpin. Jadi artinya kena kritik dikit langsung tangkap, langsung, nah itu
Walaupun rakyat tidak disuruh untuk banyak kritik. Yang salah pahamnya, rakyat ini bagusnya lebih banyak taat daripada mengkritik. Kecuali antum bila bisa, Pak, ini jangan buat yang seperti ini duitnya, bolehlah silakan. Tapi kalau cerita ekonomi minus sekian persen, lalu solusinya apa? Saya di presiden, besok di presiden lebih minus lagi. Enggak. Makanya kita kan lebih banyak ngurus urusan orang daripada urusan kita, yang diurus urusan yang lebih besar pula. Urusan kita sebagai rakyat tidak selesai, lalu diurus urusan pemimpin. Ini kesalahan juga kita. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, berapa banyak pengkritik dulu hari ini dikritiki habis-habisan. Oleh sebab itu rakyat disuruh banyak taat. Tapi ada yang kritik ada. Sampai-sampai dia katakan, keledai saya ini dulu lebih mulia dari kamu. Di saat kamu belum masuk Islam. Dia punya dalil juga bahwa orang-orang yang belum Islam itu seperti binatang ternak, kata Allah SWT. Ulaika kal an'am bal hum adall, bahkan lebih rendah lagi. Kamu kan belum Islam waktu itu, saya sudah Islam. Lalu Amr bin al-As, apa yang dia lakukan? Tangkap itu? Tidak. Dia berkatakan, la aruddu alaika, saya tidak akan jawab ini. Tidak, sekarang bukan masanya untuk berdebat. Kalau kamu ikut, kamu jadi rakyat yang taat. Kalau tidak, Anda pembangkang. Akhirnya apa? Selesai masalah. Akhirnya semuanya melakukan apa yang diperintah, yang setuju dan yang tidak setuju. Karena apa? Karena baiat para sahabat dengan Nabi alaihi salatu wassalam, taat pada pemimpin, suka dan tidak suka, selama bukan maksiat kepada Allah. Inilah akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Makanya seluruh buku akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah selalu ada bab ta'atu walil amri, taat kepada wali al-amri, dengan catatan-catatan tidak boleh maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pertanyaannya, jarang keluar rumah maksiat? Memperjarang keluar rumah maksiat? Enggak kan? Jadi tak ada jalan ya? Tak ada jalan. Kecuali ada darurat. Kalau saya tidak keluar, tidak makan, saya ada masuk darurat. Kan tidak dilarang kan? Yang ada darurat dan hajat boleh keluar. Tapi kalau tidak ada darurat dan hajat, hanya sekedar rekreasi, nak makan-makan makan apa namanya, sehobi kuliner dan sebagainya, enggak. Pakai masker keluar, maksiat? Enggak ya? Pakai masker keluar maksiat? Enggak. Maka taati saja. Iya tak? Di rumah disuruh pakai masker? Kan ada yang bilang, di rumah saya tidak pakai masker, Pak. Corona tidak tahu mana yang luar, mana yang ini bukan urusan kita. Urusan kita adalah disuruh pakai masker di luar. Di dalam kan tidak disuruh. Kalau sempat disuruh di dalam, ya kita taat saja. Cuman kan tidak ada yang periksa sampai ke dalam rumah gitu ya. Kan itu urusan kita di luar rumah, di dalam. Kalau antum memang berkeyakinan corona tak bedakan dalam masjid, luar rumah, dalam rumah, tidak membedakan, pakai masker sampai tidur misalnya. Jadi kita tidak menampakkan pembangkangan. Makanya sahabat yang tadi yang tidak setuju, tetapi setelah jelaskan, saya tidak akan jawab. Apapun kata Syekh, saya tidak akan jawab. Memang waktu itu saya lebih hina dari, tapi sekarang saya pemimpin. Anda harus taat. Karena baiat mereka kepada Nabi, taat pada pemimpin dalam keadaan suka dan tidak suka. Apalagi Pak? Tidak melakukan hajatan nikah misalnya. Nikah boleh. Nikah boleh, cuman melakukan pesta besar-besaran seperti kemarin, Masya Allah, wakil rakyat pula mencontohkan contoh yang tak baik. Semoga Allah berikan hidayah. Mengumpulkan ribuan orang dalam suasana seperti ini. Kaum muslimin, kalau memang tuan-tuan punya duit lebih, bikin paket sembako, kirim ke seluruh warga itu, tanda syukur saya atas pernikahan anak saya. Mana yang lebih berkesan? Daripada bikin acara musik besar-besaran, orang bikin dosa, bikin maksiat dan seterusnya, habis itu mereka melarat lagi.
Punya duit lebih, bungkus saja 50 kilo beras, tambah 10 kilo minyak goreng, antar ke rumah masyarakat. Senang tak dia? Senang tak? Berdoa dia. Tapi ketika kita bikin acara musik besar-besaran, orang jingkrak-jingkrak, tak ada yang berdoa di situ. Ada yang doa waktu acara itu, tak ada yang berdoa. Kalaupun berdoa dalam maksiat, tidak akan dikabulkan Allah SWT. Kita butuh pernikahan yang barakah. Kalau punya lebih duit, mohon maaf juga ya, sekarang kan ada trennya, tren kita sekarang tuh kan bikin papan apa namanya? Ini yang punya pre-business ini agak tersinggung dikit ini. Iya. Mohon maaf, mungkin akan lebih bermanfaat. Wallahu a'lam ya. Akan lebih bermanfaat. Satu papan bunga berapa duitnya? 150. Ya kalau mau juga, walaupun tidak wajib ini, masuk dalam amplop, bikin tulisan bagus-bagus di luarnya, masukkan ke, serahkan ke pengantin, serahkan ke bisan dan sebagainya, jauh lebih berkesan dari papan bunga tadi. Ini mohon maaf, ini pemubaziran kaum muslimin. Kita memang ahli mubazir kita. Apalagi ucapan selamat berduka cita. Iya. Mungkin ada sedikit kebanggaan, betul. Saya yakin, Masya Allah ada papan bunga dari Pak Ketua DPRD, dari Gubernur dan sebagainya. Selepas itu, sedih lagi, duit habis. Mungkin akan lebih berkesan, datang Gubernur, walaupun tidak papan bunga, tapi bawa 1,5 juta. Mana yang lebih bagus? Lebih berkesan, bawa 1,5 juta dalam amplopnya. Datang lagi Pak Dewan, bawa 5 juta. Ketika buka amplop, orang tuh pasti berbunga-bunga hatinya. Kalau mau juga. Ini usulan saya. Tapi kalau mau teruskan, ya berarti kita memang lebih suka mubazir dan riya. Sebab apa? Mohon maaf, mungkin saya terlalu keras. Saya katakan ada unsur riyahnya di situ. Kalau tak mau dikatakan, kalau mau buktikan tidak riya, coba jangan tulis di nama pengirimnya. Coba jangan tulis nama pengirimnya. Mau? Mau? Tidak mau, karena memang ada unsur riyanya. Makanya adik-adik saya yang atau mahasiswa saya yang wisuda, jangan dipaksakan buat papan bunga itu untuk apa. Kalau tuan-tuan memang mau bantu mereka, ucapkan selamat, salam tempel 5 juta. Sebab banyak yang sarjana setelah itu melarat, dia tidak dapat kerja. Ya tak? Tapi kalau dapat masing-masing paman kasih 5 juta, ini bibi kasih 5 juta, bisa dia sambil mikir cari kerja, dapat ada rezekinya. Menikah pun mungkin bisa selepas itu, daripada kirim papan. Ini mohon maaf kepada penguasa papan ya, mohon maaf ini, insya Allah lo ganti yang lebih baik. Wallahu a'lam. Ya mohon maaf, karena ini mohon maaf terbuang-buang, tidak ada manfaatnya, hanya wah saja, riya di depannya. Jadi kembali kepada Umar tadi, setelah mendapatkan ilmu tersebut bahwa Nabi, kalau kalian berada di negeri yang ada pandemiknya, jangan keluar. Kalau ada di negeri di luarnya, jangan masuk. Berarti lockdown ini berlaku sebenarnya. Walaupun yang tidak masuk belum tentu selamat, tapi itulah cara Allah memberikan kita selamat. Kemudian la adwa wala tiyarah, dan tidak ada boleh meyakini terbangnya burung sebagai tanda kebaikan dan tanda keburukan. Kemudian wala safar, dan tidak ada tanda sial di bulan Safar. Maka Nabi secara umum dia jelaskan, Al-Quran secara umum menjelaskan bahwa tidak ada yang bisa beri manfaat dan mudarat kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi katakan tidak ada yang menimpa kecuali yang sudah Allah tetapkan. Namun walaupun demikian, Allah jelaskan lebih banyak detailnya, termasuk diantaranya tidak boleh meyakini adanya tanda kesialan dari dari tanda-tanda alam yang tidak ada disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan tanda-tanda ilmiah. Ada mendung, bukti akan hujan. Ini bukan tatayur namanya.
Ya Pak ya, ini tandanya akan hujan walaupun sering tidak hujan. Atau misalnya BMKG mengatakan bahwa di bulan ember nih banyak airnya, walaupun banyak juga yang meleset. Ya kemarin kan diramalkan bahwa kita akan kepanasan dari bulan Februari sampai bulan Juli ya. Alhamdulillah mandi-mandi kita. Alhamdulillah mandi-mandi. Mungkin juga Allah sayang sama kita, dulu di saat itu kita sering dapat asap kan. Nah, sekarang karena ada pandemi ini maka Allah amankan pula dari, tapi tetap juga pakai masker. Lain lagi penyebabnya. Allah musta'an. Ya, lain lagi penyebabnya. Allah inginkan kita dapat banyak yang membasuh dosa kita, yang membersihkan kita. Intinya apa? Bahwasanya tidak boleh meyakini penyakit ini beredar dengan sendirinya, tetapi kita lakukan usaha, karena usaha itu bagian daripada tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tidak ada tanda-tanda kesialan. Yang intinya segala keyakinan mesti berdasarkan wahyu. Segala hukum harus dibimbing oleh wahyu. Selalah muamalah kita harus dibimbing oleh, termasuk adat dan tradisi kita. Sebab kalau adat tidak dibimbing wahyu jadi adat jahiliyah juga Pak. Berarti ada adat sebagian negeri kalau mau menikah harus dilarikan dulu calonnya. Tuh kalau dilarikan suka-suka tidur serumah Pak ya. Tidur sekamar ya. Terus boleh enggak? Boleh enggak? Ya enggak boleh. Karena enggak boleh berkhalwat dengan yang bukan mahram. Jangankan yang bukan mahram, bermalam sekamar dengan saudari perempuan kita sendiri enggak boleh. Apalagi dengan saudari orang. Maka yang seperti ini ya mesti ditinggalkan walaupun dia sudah jadi tradisi. Misalnya tradisi tepung tawar, ada? Pergi haji pakai tepung tawar ada? Wih, ini jadi sudah jadi budaya yang tak boleh dihapus ini ya. Kaum muslimin dan muslimat, saya nak nanya, apa gunanya tepung tawar? Biar saya tidak salah paham, supaya lebih apa gunanya? Tidak ada gunanya ya, berarti mubazir, membuang-buang beras. Ya setidaknya mubazir. Maka mubazir dilarang oleh Allah SWT. Kalau mau doakan saja, doakan mereka yang mau berangkat. Ini banyak pula yang menjelang haji nih di tepung tawar. Yang wallahu alam, kalau saya tidak salah ini tradisi agama lain. Dan yang seperti ini mesti diluruskan. Karena kalau tidak tepung tawar nanti tidak selamat perjalanannya, ada kendala dan sebagainya. Kalau itu keyakinannya berarti masuk dalam peringatan Nabila Tuyarah seperti ini. Tuan-tuan tabrak kucing. Nah, ini banyak saya lihat. Saya sering lihat ini. Dibuka bajunya, dikapani kucing dengan bajunya. Habisnya tidak pakai baju dia. Ya, dari mana ini? Dari mana? Anak antum orang ketabrak antum lari, kucing ketabrak antum kafani. Kan banyak kan nabrak orang lari kan, seperti kejadian orang pesepeda beberapa waktu yang lalu, lari. Coba kalau ketabrak kucing, tidak berani dia lari. Nah, kalau bukan karena keyakinan yang jahiliyah, tidak terjadi ini, Pak. Seharusnya secara logis dan juga secara agama, menabrak orang lebih bahaya daripada menabrak kucing. Jangan lari, tanggung jawab. Walaupun tidak sengaja, ya siapa yang sengaja aku melanda kan tidak ada yang sengaja. Tapi konsekuensi hukum tetap dijalankan. Karena ada yang sengaja tak sengaja. Kalau tidak sengaja tidak berdosa, selesai. Cuman tanggung jawabnya hukum harus dilakukan. Jelas Pak ya? Makanya orang membunuh tidak sengaja itu ada, walaupun tak dikisos tapi dia kena diat. Karena ada orang bunuh tidak sengaja. Contohnya dia pakai main-main senapang angin misalnya. Senapang angin kan tidak membunuh pada asalnya. Lalu mati orang tu buahnya. Pas pula takdirnya mati dia kan. Maka dia wajib menjamin dengan diat atau tebusan walaupun tidak dikisas dalam hukum Islam. Jadilah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Mudah-mudahan yang sedikit ini sebenarnya masih banyak dalam yang berkaitan dengan masalah ini. Karena tadi saya katakan seluruh keyakinan tanpa wahyu jahiliyah. Seluruh hukum yang tidak berdasarkan wahyu hukum jahiliyah. Ya,
Banyak contohnya. Sekarang misalnya dulu orang Arab jahiliyah mewajibkan kalau mau haji mesti pakai pakaian orang Mekah. Alasannya apa? Logika. Orang Mekah suci karena di tanah suci. Orang luar Mekah tidak suci karena di luar tanah suci. Kan logika itu. Perasaan aja. Padahal Abu Jahal dari situ, Abu Lahab dari situ. Kaum muslimin dan muslimat. Akhirnya mereka paksa. Kalau tidak cukup pakaian orang Mekah dan mau umroh juga dan haji pada waktu itu, mesti menanggalkan pakaiannya tanpa berpakaian sebenang pun. Telanjang tawaf di Ka'bah. Jahiliyah enggak? Tawaf telanjang di Ka'bah jahiliyah enggak? Jahiliyah. Dari mana dapatnya? Dari pikiran. Tidak dengan wahyu. Kalau mereka pakai wahyu, ya tahulah kita bahwasanya salah satu hukum yang Allah berikan kepada Adam dan Hawa ketika makan syajaratul khuld, ditanggalkan pakaiannya. Hukuman atau bukan? Hukuman. Bukan sesuatu yang dianjurkan. Makanya Allah berikan ilham kepada mereka, mereka mengambil penutup dari daun-daun yang ada di surga tersebut. Maka ini sebenarnya hukuman. Tidak boleh dilakukan di tempat yang bersih seperti itu. Tapi karena akal yang tidak sehat tadi, dibuat seperti tadi. Allah musta'an. Sama-sama dengan tadi tradisi, kalau nak menikah harus larikan dulu. Pakai logika. Sebab ini kesatria, bisa melarikan anak orang. Jangan-jangan nanti diikuti oleh yang lain pula. Berarti kalau nak jadi orang hebat, pandai melarikan anak gadis orang. Ya Pak? Kan itu jadi gentleman. Ini juga tradisi yang barangkali perlu direvisi dan dibimbing dengan wahyu. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar semata-mata taufik dari Allah SWT. Yang salah dan keliru dari saya dan dari syaitan. Semoga Allah mengampuni dan bapak dan ibu bisa memaklumi. Kita tutup aja Bu ya. Karena waktu sudah yang 7 lewat. Subhanakallah. Silakan. Ya. Ya. Baik, barakallahu fiik. Boleh enggak pemerintah menetapkan aturan denda atau tidak? Boleh. Kalau memang tidak bisa kecuali dengan denda, maka ada hak pemerintah mendenda. Contoh, orang meninggalkan sholat. Karena di zaman Nabi memang tidak ada atau hampir tidak ada yang meninggalkan. Munafik aja sholat ke masjid dia. Cuman bedanya mereka waktu-waktu sholat subuh dan isya karena gelap dia nggak datang. Isya mereka nggak datang. Makanya orang-orang beriman rata-rata sholat masjid waktu itu. Nah di belakangan para ulama ketika berbicara tentang orang yang meninggalkan sholat. Orang meninggalkan salat. Apa hukumnya? Terjadi khilaf. Berdasarkan dalil mengatakan sebagian jumhur mengatakan keluar dari Islam. Yang pertama, kalau mengingkari wajibnya salat sepakat seluruh ulama. Kalau mengingkari wajibnya salat sepakat mengatakan keluar dari Islam, murtad. Ya Pak ya? Disuruh tobat, kalau tidak ya dihad. Dikasih hukuman pancung. Yang kedua, kalau dia mengakui wajib sholat tapi tak sholat, meringan-ringankan. Mungkin alasannya besok setelah saya umur 40 ke atas baru sholat. Ini kan ada yang seperti itu ya, belum bisa sok-sok alim lah kamu misalnya. Nah, sekarang orang seperti ini hukumnya apa? Bagi yang menghukum murtad sudah jelas sedihadnya. Tapi yang menghukum tidak murtad, artinya tetap Islam, mereka berbeda lagi. Boleh nggak dihukum? Ini kan tidak ada dalam Al-Quran dan hadis hukumannya. Tapi boleh tidak pemerintah menghukum? Imam Asy-Syafi'i mengatakan boleh, ta'zir namanya.
Ada namanya ta'zir. Orang yang tidak mau patuh boleh dihukum. Hukuman di sini bisa dengan ditahan atau bisa dengan, bahkan dalam mazhab Syafi'i bahkan boleh dipancung karena ini benalu yang merusak, atau boleh dihukum cambuk dan sebagainya. Ini tidak ada ketentuannya dalam Al-Quran dan hadis. Maksudnya ketentuan hukumannya, apa hukumannya. Tapi waliul amri punya hak untuk menghukum bagi pelanggar. Di masa Umar radhiyallahu taala anhu, Umar bin Khattab, ada seorang pemuda atau seorang laki-laki yang terkena virus pemikiran ada orang Mu'tazilah sekarang lah. Dia meragukan tentang takdir Allah SWT. Oleh Umar dia dicambuk dengan pelepah kurma. Ini juga tidak ada ketentuannya dari Nabi alaihissalatu wassalam. Ini kebijakan pemerintah. Dikasih nasihat tidak mempan. Dikasih nasihat tidak mempan. Akhirnya dihukum oleh Umar, dicambuk dengan apa? Pelepah kurma. Dia pukul. Tapi pukulan yang tidak membuat dia mati atau mudarat. Jangan sampai patah tulang pula, tidak. Yang membuat dia ini bahwa ada hukumannya. Sampai 3 kali, Pak. Kali ketiga dia bilang, ya Amirul Mukminin, kalau seandainya engkau hendak bunuh saya, bunuhlah. Tapi kalau untuk menyembuhkan pemikiran saya, alhamdulillah saya sudah sembuh. Jadi sampai 3 kali dulu dikasih takdib oleh Amirul Mukminin. Jadi sekarang pemerintah bagi yang tidak taat diberikan sanksi. Ya karena memang mohon maaf, kita ini termasuk masyarakat yang memang susah diatur. Saya tidak menyalahkan siapa-siapa. Bahkan orang-orang berilmu saja yang seperti ustadz sampai hari ini belum, masih ada yang tidak yakin adanya corona, hanya konspirasi. Betul kan? Masih banyak. Yang seperti yang tadi, saya lebih keledai saya lebih mulia dari Anda. Gunakan akal sehat katanya. Masih ada yang seperti itu. Kaum muslimin. Disinilah pentingnya taat pada pemimpin itu. Boleh tidak sependapat. Contoh konkret ya Pak ya, contoh konkret para ulama kita sudah mengasahkan. Dari dulu sudah diberikan solusinya. Bila seseorang melihat hilal, berarti dah masuk Ramadan ya, dan nampak oleh dia. Karena mungkin dia dalam perjalanan sampai di negerinya, dia sampaikan, saya sudah melihat hilal. Saya sudah melihat hilal, kata beliau. Tetapi waliul amri, pemimpin, tidak mengakui kesaksiannya. Karena tim pelihat hilal, ru'yat, tidak melihat. Ya Pak? Maka ulama sepakat, saya tidak tahu ada khilafnya, bahwa yang melihat itu tidak punya hak mengumumkan kepada masyarakat. Tidak punya hak mengumumkannya kepada masyarakat. Tidak ada khilaf di kalangan ulama. Dia hanya punya hak menyampaikan kepada waliul amri. Diterima, alhamdulillah. Kalau tidak, dia tak punya hak. Sebab apa? Yang menentukan pengumumannya adalah pemerintah yang sah. Ya Pak? Ini contohnya. Apa kalau kita analogikan dengan hari ini, pemerintah dalam hal ini ahli kesehatan sudah mengatakan bahwa pandemik itu memang ada. Dan mereka, walaupun ada khilaf di antara mereka, tapi khilaf ghairu mu'tabar. Sebagian mengatakan anda usah terlalu takut, itu ijtihad dia pribadi. Tapi secara kolektif, lembaga, dunia, semuanya mengatakan ada. Yang mengatakan tidak berbahaya, ini ucapannya berbahaya. Karena kan alasan komorbid, ada penyakit bawaan. Baik kaum muslimin, berapa banyak orang yang penyakit gula sebelum ini, tapi kan tidak kena pandemi, kan masih panjang umurnya. Mertua saya sampai umurnya 78, 79, 80. Sejak umur di bawah 60 sudah gula.
Berbahaya enggak? Berbahaya bagi komorbid dan juga bagi pembawanya, karena dia menyebar kemana-mana. Oleh sebab itu, maka ini khilaf ghairu mu'tabar di antara ahli kesehatan, dan kita disuruh bertanya kepada ahli. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Nah, kalau memang sebagian ahli dan kita ikut sebagian ahli ini, dia tidak punya hak untuk membuat pengumuman baru. Walaupun secara ilmu komunikasi kan sudah terbuka semuanya, tapi tidak hak kita. Termasuk kita sebagai ustaz punya hak untuk melawan arus ini. Sebagaimana tadi tidak punya hak mengumumkan walaupun sudah lihat hilal. Tetapi kita wajib untuk puasa yang melihat tadi. Kita juga wajib kalau memang yakin tidak ada apa-apa, silakan kerjakan, tapi jangan membuat pengumuman yang meresahkan. Karena ini bukan hak kita. Ya, Pak ya? Oleh sebab itu, karena kita masih banyak yang ngeyel, masih banyak yang tongkol, masih banyak yang madah, lahirlah sanksi. Dan sanksi ini bukan kita aja, negara lain lebih duluan. Kalau saya entah benar cerita berita atau tidak, kalau di Nigeria itu keluar ditembak. Awak untung 150.000 Pak ya, iya kan? Kalau di Brazil kalau tidak salah juga kalau keluar ditembak, ke pasal lockdown itu. Tapi benar atau tidak saya tidak mengklarifikasi. Kalau di Arab Saudi, siapa yang keluar dipenjara sampai selesai pandemi. Makanya alhamdulillah Saudi yang kemarin perharinya hampir mencapai 10.000, sekarang sudah di bawah 500 alhamdulillah. Karena masyarakatnya di sana, saya yakin tidak semua sependapat. Seperti yang katakan tadi, ada yang mengatakan, enggak usah takut sama. Ada, buktinya banyak tulisan-tulisan yang saya baca tentang kritikan terhadap pemerintah Saudi. Banyak kritikan. Ada Bapak baca enggak? Ada kan? Saya katakan, kritikan silahkan. Tetapi membuat pengumuman khusus, mengacaukan aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah, ini termasuk pembangkangan. Oleh sebab itu maka lahirlah apa yang disebut dengan sanksi tadi. Dan itu hak. Pemerintah boleh membuat sanksi, bahkan sampai dikatakan sampai kurungan boleh. Karena apa? Karena tidak mungkin hanya dengan himbauan kita masih tidak bisa melakukannya. Bahkan cenderung membuat penentangan. Dan kita akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah taat pada waliul amri selama tidak maksiat kepada Allah SWT. Makanya kalau tidak mau didenda, tidak mau kerja sosial, maka pakailah keluar rumah. Ketika keluar dalam masjid pun tidak ada yang periksa, Masya Allah. Tapi ketika keluar rumah aja. Dan itu pun ketika kita buka sebentar juga tidak dilarang. Misalnya ketika dalam mobil kan tidak dipakai kan. Di mobil ini kena tangkap juga Pak. Tangkap juga. Nah taruh di sini aja. Gantung di sini pas nampak pemeriksaan dia dipakai. Nah, pokoknya asal nampak sama mereka. Usahakan jangan sampai nampak. Usahakan jangan sampai kelihatan. Dah selesai. Cuman kalau pertanyaan punya hak, ada hak dari sisi hukum, baik hukum Islam maupun hukum positif yang berlaku di negeri kita. Ya secara hukum undang-undang juga ada, secara hukum syariat juga ada hak pemerintah untuk membuat sanksi-sanksi yang membuat masyarakat ini. Wallahu taala alam. Karena ada yang bisa diluruskan dengan Al-Quran, ada yang bisa diluruskan dengan rotan, dengan sultan. Tidak semua dengan Quran, Pak. Ya tak? Ada yang harus dengan pakai sultan, pakai rotan. Wallahu taala alam. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang taat. Karena orang taat itu nikmat. Ya, nikmat taat itu. Ya, bukan taat buta, Pak. Karena itulah perintah agama kita. Nah, kalau antum tidak puas nanti dengan kebijakan yang ada, usahakan jadi pemerintah, walaupun tidak disuruh oleh agama, ya, karena berat, tanggung jawab berat. Nah, dan lebih syukur lagi kalau kita tidak jadi pemimpin, biarlah kita jadi rakyat saja. Jadi pemimpin itu berat, ya, karena banyak maksiat yang tidak bisa kita hilangkan. Macam buka-buka tempat-tempat hiburan, ini dosanya kalau diizinkan, ini dosanya kena para pemerintah itu. Membuka tempat-tempat maksiat, mereka berdosa. Tidak dibuat, mereka tidak dapat PT, pemasukan untuk daerah. Jadi serba salah mereka. Ya tentu saja kita berdoa mudah-mudahan diberikan pemimpin yang saleh, pemimpin yang tegas, pemimpin yang kuat, yang istiqamah.
Kalau tidak, karena bagaimanapun kata Ali bin Abi Thalib, pemimpin itu cerminan masyarakatnya. Kalau masyarakatnya saleh, insya Allah pemimpin lahir pemimpin yang saleh. Makanya Ali ketika dikritik oleh Khawarij dulu di masa Abu Bakar dan Umar, tidak begini keadaan. Dijawab oleh Ali, di masa mereka itu jadi pemimpin, rakyatnya seperti saya, taat. Tapi ketika saya jadi pemimpin, rakyatnya seperti kalian yang tidak taat. Maka jangan tuntut dulu pemerintah itu bersih sebelum kita bersih. Kita tidak, pemilu aja nanti kita kena sogok. Iya tak? Suara kita dibeli, betul? Kalau masih ada masyarakat yang mau beli suaranya, maka lahirlah nanti pemerintah yang kebijakannya bisa kita beli. Oleh sebab itu, ayo dari sekarang kita tinggalkan. Jangan mau dibeli suaranya. Jangan mau dibeli suaranya. Sedikit demi sedikit nanti akan lahir pemerintah yang tak bisa dibeli kebijakannya. Sebab mereka dibeli kebijakannya karena apa? Karena banyak utang. Banyak utang karena beli suara kita. Karena beli suara kita. Suara kita dibeli, ya konsekuensinya nanti kita harus beli kebijakannya. Tak bisa ada paknya. Pakai PT bisanya. Ya iyalah, jelaslah. Karena kita ketika milih suara kita tolong pilih dan Pak, tidak bisa, harus ada permadani untuk karpet untuk masjid dan sebagainya. Ada konsekuensinya. Berarti kita sudah dibeli oleh mereka. Besok ketika kita perlu berurusan, dia juga harus kita beli. Ya begitulah konsekuensi hukumnya. Maka dari sekarang kalau nak ikut milih, jangan mau dibeli. Bagaimana nak kita harapkan pemimpin yang jujur, rakyat tidak jujur? Gimana kita nak ingin pemimpin yang sayang sama kita aja tidak sayang sama mereka. Oleh sebab itu doakanlah mereka, mudah-mudahan Allah berikan taufik, hidayah, dan jangan banyak sekali kita ganggu dengan melakukan sesuatu yang kita kritisi, yang kita sendiri tak bisa melaksanakannya. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.